Lah iya, bagaimana caranya kiamat? Kiamat itu kan dihancurkan nih alam semestanya, betul nggak? Diratakan, dimatikan. Lah supaya bisa meratakan, bisa menghancurkan alam semestanya ini, gimana caranya? Kan dia harus tahu ilmunya. Kan orang yang hancur tuh, orang yang mati itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Gimana kalau nggak diajarin sama guru? Ya kan? Nah makanya dia harus dihancurkan dulu. Gimana caranya? Ya harus ikutan dong. Harus ikutan. Iya kan? Harus dapat ilmu dulu. Setelah dapat ilmu kemudian dihancurkan, diratakan. Setelah itu dia bangkit dari kematian rohanianya. Masuk mana dia? Masuk surga. Makanya kita terus nyeritain iblis. Waduh, saya tadi habis tergoda oleh iblis. Itu iblis itu kalau belum kiamat terus aja nggodain kita, gitu kan? Kan gitu selama ini, betul nggak? Subhanallah. Nah kalau begitu, saya mau tanya sekarang. Nabi Adam dari surga nggak? Dari surga. Nabi Adam pernah terusir nggak dari surga? Pernah. Gara-gara apa? Makan buah holdi. Dalam Quran dikatakan Nabi Adam itu terusir dari surga karena dia menanggalkan baju takwanya, ya kan? Dia menanggalkan bajunya, akibatnya auratnya jadi kelihatan, ya kan? Gitu. Ketika seseorang itu menanggalkan baju takwanya, maka auratnya jadi kelihatan. Ketika seseorang itu sudah tidak dibajui dengan baju takwa lagi, yang muncul itu adalah kebencian, kejelekan, itu kan? Nah, kan ada orang yang kelihatan tuh dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit ngomongin orang. Yang keluar dari mulutnya itu bukan, kan kalau ahli surga di Quran illa kilan salaman salama, yang keluar dari mulutnya itu pasti ucapan damai dan mendamaikan. Ini mencemooh, menjatuhkan, menjelekan. Sebenarnya dia sedang tinggal di mana? Di neraka. Saya mau tanya sekarang, kenapa dia kelihatan auratnya? Karena dia tidak menggunakan baju takwa. Kalau orang yang selalu pakai baju takwa, nggak berani. Mau ngomongnya udah istighfar. Kenapa? Langsung dipakai lagi baju takwanya. Karena takut kelihatan auratnya. Memangnya kalau orang sedang ngomongin orang lain, mencemooh orang lain, menghina orang lain, apa dia menjadi terhormat? Tidak. Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Makanya ketika orang dihina, dia tetap sabar, itu dia sedang menggunakan baju takwanya. Yang muncul dari dirinya itu kemuliaannya. Nah itu yang dikatakan di Quran itu, ya min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Syiar-syiar Allah itu hanya akan dilahirkan dari takwal qulub, dari kolbu yang takwa. Ya, kolbu yang takwa itu adalah kolbu yang sudah menggunakan baju takwa. Baju takwa apa? Ya Allah. Kalau sudah pakai baju Allah, kemudian kita melihat Allah di setiap orang, meliputi semua manusia, dan ruhnya ditiupkan pada semua manusia, kita tidak berani lagi. Nah, jadi kembali lagi, ternyata iblis itu sering terusir dari surga. Tapi iblis juga masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Betul? Asal dia mau mengkiamatkan dirinya. Nah, kalau begitu siapa iblis itu? Baru jelas dari tadi ngomongin iblis, dikirain yang diomongin ya orang sana itu. Baru jelas. Dari tadi yang diomongin dikiranya di sana, orangnya di sana, ternyata ngumpul di sini. Ya nggak apa-apa, saya udah ngaku dari tadi. Saya tuh udah ngerti dari tadi sebelum ngajar, jadi saya udah tahu dan sadar siapa saya. Ini yang tadi belum ngerti kan dikiranya, oh itu lagi ngomongin iblis ceramahnya. Dipikir-pikir tadi, loh, kalau gitu kadang-kadang masuk surga, kadang keluar, kadang-kadang sabar, kadang-kadang marah-marah kan gitu kan? Siapa itu?
Kadang-kadang nerima gitu ya, kadang-kadang tidak gitu kan, ya kan? Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang nggak ikhlas kan gitu. Banyakan mana? Jadi sebetulnya yang suka mengusir dari surga itu siapa? Diri kita sendiri. Ya Allah, dulu kita membayangkan iblis itu suatu sosok, ya kan? Yang ada di alam sana, ya kan? Yang suka godain kita, betul? Padahal Quran mengatakan dia kadang-kadang di surga, dia kadang-kadang di neraka, ya kan? Betul nggak? Dia kadang-kadang turun dari surga, dia di surga, tapi karena dia kadang-kadang terpancing mengusir dirinya keluar, ya kan? Tapi kata Allah diberi tangguh lah. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Kalau kamu mau berbangkit, mengkiamatkan dirimu, masuk lagi. Nah makanya hanya beberapa detik saja masuk surga, keluar lagi. Nah masa sering sekali masuk surga walaupun cuma beberapa detik, masa baunya surga tidak mewarnai kehidupan kita? Nah itu sebabnya sering masuk ke sana itu, warna sana itu lama kelamaan akan mewarnai kita. Makanya saya perhatikan orang-orang yang sering masuk ke sana, dia menarik sifat-sifat surga dan itu dijelmakan dalam dirinya sehingga dia sekarang menampilkan surga di dalam kehidupannya. Damai, tenang, masalah banyak tapi biasa, ya kan? Sehat, sakit, biasa, tetap bisa senyum di segala keadaan. Surga nggak itu? Surga. Gitu. Ya. Kapan kita itu? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kapan kita itu memiliki potensi untuk terusir dari surga? Ketika kita sering membeda-bedakan. Ini uangnya banyak, ini kurang. Ini kaya, ini tidak. Ini naik angkot, ini tidak. Nggak boleh lagi. Ketika kita terjebak pada membeda-bedakan, tidak usah nunggu diusir. Langsung kita akan terusir sendiri. Pusing. Lalu kita coba bandingkan dalam perbedaan itu. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain, ya kan? Bandingkan rumah kita dengan rumah orang lain. Bandingkan mobil kita dengan mobil orang lain, ya kan? Bandingkan tinggi kita dengan tinggi orang lain, ya kan? Begitu lihat orang tinggi, aduh, saya jadi rendah hati karena saya pendek. Ah udah, langsung beli alat yang di TV itu yang bisa memanjangkan itu kan, langsung tidur langsung panjang gitu kan. Alat apa itu namanya? Ya, pokoknya beli alat itu buru-buru. Kenapa? Stres gara-gara tingginya kurang ideal kan gitu. Jadi akhirnya hidup itu terus mikirin tinggi badan, mikirin berat badan. Kapan mau berserah diri sama Allah? Betul nggak? Udahlah sekarang terima saja kehidupan ini apa adanya. Kalau masih bisa dilangsingkan, langsingkan, nggak apa-apa. Kalau mau bisa ditinggikan, tinggikan. Tapi jangan terikat pada hasil. Ya kan? Fitness untuk tinggi badan, fitness jangan, fitness untuk sehat aja supaya istiqomahnya lancar gitu kan. Nah, kok saya udah ini Pak tapi tetap perut saya nggak apa-apa. Emangnya kenapa sih Pak Indra aja perutnya kayak gitu? Nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Nah, jadi nggak usah. Nah kita ini kan, nah kenapa? Karena kita itu sering ya terjebak pada tadi kecintaan pada urusan-urusan yang bersifat materi, bersifat fisik. Akibatnya kita pusing sendiri, kita menjebak diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya dari tadi kita bicara iblis, iblis, iblis. Terus kita mengerucut secara induktif sampai akhirnya kita mendapatkan kesimpulan, oh ternyata iblis itu tidak jauh ya, pada ngumpul juga di sini. Nah, akhirnya kita sadar selama ini kita baca Quran itu kan tidak kontekstual, terlalu ngawang-ngawung, ya kan? Dongeng tentang malaikat dan iblis itu sujud pada Adam itu semua orang udah tahu. Tetapi kontekstualnya, implementasinya apa? Betul nggak? Jadi sebetulnya kita itu sekarang sedang membuat agar
penglihatan kita yang terhalang oleh aspek-aspek lahir ini tembus sehingga masuk pada yang dibalik lahir. Begitu tembus ke sana, maka kita tidak melihat lahir lagi. Yang melihat itu adalah tembusannya. Itulah Quran mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Gitu. Jadi akhirnya kita melihat, oh ternyata derajat manusia itu tidak bergantung pada aspek lahirnya, tapi pada aspek ketakwaannya. Makanya di dalam Quran juga dikatakan, darah dan daging tidak akan mencapai Allah. Yang mencapai Allah adalah takwa. Takwa lagi, kan begitu. Makanya kita pun akan menjadi manusia yang mensyiarkan Allah kalau kita sudah memulai kehidupan kita dengan min taqwal qulub, dengan kolbu yang takwa. Jadi kesimpulan dari pengajian kita hari ini, ya kita memahami diri kita lebih dalam lagi. Ternyata Allah begitu luar biasa mengatakan, ya, wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha. Ternyata segala sesuatu ada di dalam dirimu. Nah, kalau segala sesuatu ada dalam diri kita, berarti kita sekarang tinggal menggali, ya kan? Kalau belajar iblis nggak usah jauh-jauh ke dalam, belajar malaikat nggak usah jauh-jauh ke dalam, belajar Asmaul Husna nggak usah jauh-jauh ke dalam, belajar sifat 20 nggak usah jauh-jauh ke dalam. Demikian juga orang yang mencari Allah keluar dari dirinya akan semakin menjauhkan dia dari Allah, karena semuanya ada di dalam dirimu. Wa fi anfusakum afala tubsirun, dan pada dirimu kenapa engkau tidak perhatikan. Jadi selama ini kita terlalu sibuk mencari iblis keluar dari diri kita, tetapi kita tidak pernah memaknainya ke dalam. Padahal dia turun dari surga, dan sekali-kali juga dia bisa masuk ke dalam surga ketika dia bisa mengkiamatkan dirinya. Itu. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.